Majelis Tabligh Aisyah sampaikan ajaran Islam berkemajuan bersumber Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati ibu dari negara Malaysia, Kudus, ibu dari Majelis Tabligh dan Pengajian PBA Kudus, ibu jamaah sekalian dari unsur Malaysia dan Kudus, rahimahullah. Alhamdulillah sekali lagi pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk mengisi kegiatan puasa pada 10 hari pertama dengan berbagai macam kegiatan yang positif dan mudah-mudahan menjadi tambahan amal kesolehan kita dan menjadikan kualitas ibadah siang kita lebih bagus, lebih baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, memberikan kemudahan, utamanya adalah di dalam memaksimalkan siang Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Mudah-mudahan sepertiga pelaksanaan ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan memberikan satu kebaikan kepada kita, dan mudah-mudahan 2/3 yang sisa kita diberikan kesempatan untuk bisa menyempurnakan. Barangkali di sepertiga yang pertama ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang perlu kita perbaiki dari berbagai macam ibadah yang kita laksanakan. Dan mudah-mudahan 2/3 lagi kita bisa mengevaluasi, kita bisa memperbaiki, dan itulah mudahnya ibadah Ramadan. Jadi kalau masih ada kekurangan itu masih bisa kita sempurnakan. Amin. Amin. Salawat dan salam semoga melimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada para umatnya yang senantiasa tidak lelah, sabar, istiqomah mempelajari, mengamalkan, dan mendakwahkan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan kita masuk dalam rombongan umat beliau yang telah ketika kita berada di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya, yaitu syafaatul ummah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kedua ini di fikih perempuan perspektif fatwa majelis takjil. Di kesempatan pertama kemarin kita bahas tentang bagaimana terkait dengan kegiatan ibadah Ramadan, terutama adalah praktek-praktek keagamaan ibu, karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Bagaimana hukumnya membaca, bagaimana hukumnya menyentuh mushaf, sudah kita bahas sepanjang lebar kemarin. Jadi dalam pandangan majelis takjil lebih memilih pada pendapat bahwa yang tidak bisa menyentuh Al-Quran itu apa?
yang tidak bisa atau tidak akan bisa menuntut Quran kecuali orang yang suci itu adalah para malaikat. Sehingga kita kaum ini boleh, karena orang Islam itu tidak najis. Yang najis itu orang-orang kafir, dan praktek daripada penyusunan mushaf itu jauh setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, yaitu terutama pada periode masa Utsman. Baru ada istilahnya adalah pembukuan atau publikasi Al-Quran dalam bentuk mushaf. Untuk membaca sudah yang kita sampaikan kemarin, para ulama membolehkan, hanya saja ketika menyentuh itulah persoalannya. Jika sangat clear di sini Bapak Majelis Taklim membolehkan, cuma dari sisi etika atau adab akhlak, yaitu memang membaca Al-Quran dalam keadaan suci tentu lebih baik. Oke. Kemudian di pertemuan pertama juga tentang fidyah sudah saya sampaikan juga pada lebar. Dan pertemuan kedua ini ada beberapa mungkin nanti akan kita bisa sama-sama sharing terkait dengan masalah fikih perempuan, terutama adalah dalam konteks pernikahan. Saya cuplikan salah satu keputusan tentang pernikahan. Pernikahan itu kalau baca di buku Fatwa Majelis Taklim itu banyak masalahnya, ya banyak sekali. Dan sini salah satunya yang diangkat oleh Majelis Taklim karena sifatnya sangat penting, dan tema ini beberapa kali saya sampaikan di video di pengajian Aisyah yang sudah beberapa kali saya ikuti. Tema ini sering saya angkat, tapi saya perlu untuk menegaskan kembali karena ini adalah salah satu sarana pernikahan yang sesungguhnya tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi ketika kita kepengen sakinah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan, sementara perangkatnya itu tidak kuat, jadi ibaratnya itu bangunan sakinah, mawaddah, warahmah itu sangat lemah. Bangunan rumahnya itu fondasinya tidak ada, kemudian ya ibaratnya rumah yang lemah itu bagaimana, kena angin sedikit sudah roboh, diterjang, ya sudut hebat apa itu sudah tidak kuat menahan. Inilah pentingnya Fatwa Majelis Taklim ini menegaskan supaya terutama adalah kaum perempuan ini pihak yang sangat dirugikan manakala terjadi persengketaan, perselisihan ya antara pasangan suami istri. Kita lihat di sini ibu-ibu, nikah siri dalam perspektif atau dalam kacamata Fatwa Majelis Taklim akan kita lihat nanti analisis mengenai konsep nikah sirinya, termasuk proses hukumnya, ya, termasuk adalah implikasi pencatatan perkawinan dan agamanya, begitu. Kemudian alasan agama dan negara. Oke, jadi ini sangat penting sekali untuk memberikan satu jaminan, ya, bagi kita yang membangun keluarga. Kita membangun keluarga bukan hanya membangun, tapi sudah sangat jelas lintas umum ilaiha wajah alabainahum mawaddatan warahmah. Itulah yang dicita-citakan dalam sebuah keluarga. Kita lihat di asal usul istilah dan juga adalah makna historisitasnya, sejarahnya. Jadi kalau kita ngomong masalah nikah siri, paling tidak itu dikenal sejak masa Imam Malik bin Anas. Istilahnya adalah istilah nikah siri itu
sudah lama dikenal, paling tidak minimal di masa Imam Malik. Jadi nikah siri pada masa dulu itu beda pengertiannya dengan nikah siri di masa periode modern ini. Ada perbedaan. Nikah siri ada persamaan, juga ada perbedaan. Pada masa dulu nikah siri itu nikah yang biasa itu memenuhi rukun dan syarat, ada mempelai laki-laki dan perempuan, jelas ya. Kalau salah satu tidak ada, jangan tidak boleh. Oke, dinikah dengan siapa? Ya harus kan laki-lakinya, ada perempuannya. Jadi ada pasangan yang mau dinikahkan. Dan nanti mungkin persoalannya adalah bagaimana kalau nikah jarak jauh, itu nanti dibahas lagi. Yang satu di Eropa sedang belajar, yang satu di Indonesia. Jadi mempertemukannya pakai zaman sekarang kan tidak seperti dulu, pakai Zoom atau apa, bagaimana itu. Ada ijab kabul, ya, ada yang menikahkan dan ada yang menerima. Wali dari perempuan menikahkan, yang laki-laki kabul itu harus ada itu, ya, harus ada. Kemudian ada dua orang saksi. Ini ada semuanya di nikah apa tadi? Nikah siri, ya. Hanya saja zaman dulu itu ketika terjadi nikah siri ada syarat dan hukumnya itu, tapi diminta untuk merahasiakan. Jadi tidak ada iklan nikah, tidak ada nomor itu kalimatul arus, komentar saksi-saksi ini komentar gitu aja. Karena dulu kan tidak ada pencatatan nikah, belum ada. Ya. Jadi pokoknya syarat hukumnya sah, kemudian dulu menengah. Itu dulu begitu nikah siri. Nah, nikah siri yang kita kenal sekarang ini beda, ada seperti itu. Itu semuanya sama, ada apa, calon mempelai, ada ijab kabul, ada saksi dua, ya minimal dua. Dan sekarang saksinya banyak ya, maksudnya yang nulis ada dua tapi saksinya yang itu di apa itu majelis akad nikah itu banyak, terutama di kota dekat, tokoh-tokoh masyarakat itu ada semuanya, cuma perkawinannya itu tidak dicatatkan di pencatatan nikah. Yaitu kalau orang Islam kita ini di KUA, kalau orang Muslim di catatan sipil. Bedanya itu bapak-bapak ini. Jadi syarat rukunnya sudah terpenuhi, ada saksinya. Ya mungkin kalangan kecil keluarga itu sudah paham, cuma tidak dicatatkan. Bedanya itu aja. Atau biar kita sampai memahami terkait dengan asal usul dan juga pembedaan kasus ini di zaman dulu dengan zaman sekarang. Dan terkait dengan munculnya polemik nikah siri itu kemudian disikapi dengan ini, ada undang-undang tentang perkawinan. Karena banyak kasus yang melibatkan peristiwa nikah siri ini, korban-korbannya, perseteruannya, dampak-dampaknya, kemudian perlu diatur, ya, perlu didudukkan supaya korban-korban terutama wanita dan anak-anak itu nanti bisa diminimalisir. Nanti kalau dibiarkan terus ya korban kan pihak pajaknya nggak olehnya korban terluka begitu lain perempuan tidak statusnya jadinya bingung nanti. Maka di sini di beberapa perundangan itu termasuk yang nomor 975 ya, yang nomor 74 itu mengatur pelaksanaan penetapan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus menurut ketentuan agama juga harus dicatat. Jadi secara tadi itu
syarat hukumnya itu harus memenuhi dan juga harus dicatat, ya, dicatat. Di beberapa keterangannya ya, seperti di pasal 174 itu, perkawinan sah bila menurut hukum masing-masing agama. Itu sah secara agama sah, atau kalau yang tidak beragama ya pada itu kepercayaan sah. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang, jadi mengakui pernikahan itu sah, cuma disempurnakan dengan dicatat, gitu. Jadi intinya undang-undang tidak mengatur materi perkawinan dan urusi apa tadi syarat tadi itu ada 2 syarat mulai, ada ijab kabul, ada sanksi, itu nggak urusi undang-undang. Yang diurusi undang-undang itu nyatet itu, apa itu formalitasnya, bahwa si A dan B sudah menikah, ini catatannya buktinya. Tapi undang-undang tidak mempermasalahkan secara materi, itu bukan wilayahnya urusi ke situ. Jadi ditandaskan bahwa perkawinan sah bila menurut hukum masing-masing agama. Harus pokoknya orang Islam dan orang Islam, non Muslim dan non Muslim itu urusannya dulu. Cuma secara formal ya itu harus ada buktinya. Nah begitu ya. Ini secara undang-undang. Nah sekarang terkait praktek zaman Nabi bagaimana? Praktek zaman Nabi. Tapi kan kelihatannya sama. Pada masa Rasulullah dan para sahabat belum dikenal pencatatan nikah. Ya, belum ada yang namanya petugas pencatat nikah. Belum dikenal. Pokoknya selama syarat hukum pernikahan itu terpenuhi sah. Zaman Nabi begitu. Orang urusannya dia akan nikah apa bukti tertulis tidak ada, belum ada apa istilahnya administrasi yang setertib sekarang ini. Kemudian yang kedua, bahwa pernikahan yang telah dilakukan hendaklah diiklankan. Dulu zaman Nabi begitu. Pernikahan yang sudah sah tadi supaya masyarakat itu melihat bahwa si A dan si B sudah menikah, itu namanya diiklankan, diumumkan. Ya, contoh saat ini diviralkan, diundang pengelola panjenengan untuk melihat dan menyaksikan. Biasanya dalam bentuk walimatul arus, ya, ada acara pesta. Walimah itu pesta, al-arus itu pengantin, pesta pengantin, supaya apa? Masyarakat tidak sah, tidak ragu-ragu. Si fulan kok berjalan, kalau si fulana itu apa nih? Padahal sudah menikah, sudah resmi, ya, supaya sah dan prasangka ini hilang, ini perlu disebarluaskan. Itu ketika bahwa si fulan dan si fulana ini sudah resmi menikah. Zaman dulu begitu, diumumkan kepada ayat luas melalui medianya adalah walimatul arus. Nabi bersabda, "Alimu ada menikah." Umumkan pernikahan ini, jangan diam-diam, jangan dirahasiakan. Zaman Nabi begitu. Para sahabat diundang atau dikasih informasi. Alimu ada menikah. Wa beriku alaihi bil hirbal. Malah begitu. Jadi coba ramaikanlah pernikahan kalian itu dengan hirbal. Atau gimana itu hirbal? Rebana. Nah, sebagian pendapat alat-alat musik yang dibolehkan termasuk yang ini. Nah, ini yang letterlock ya.
Kalau yang elektronik ya seperti itu. Yang boleh alat-alat musik itu yang disebutkan oleh Nabi. Nah, kalau sekarang misalnya cara iklannya itu dengan apa namanya nada apa itu nada musik atau apa yang boleh, tapi tetap di situ ada aturan-aturan yang harus diikuti ya. Jadi tidak boleh kemudian membuat suasananya tidak islami. Walaupun itulah karena itu maksudnya supaya orang senang. Bisa pakai musik-musik apa yang di situ bisa memberikan keteduhan, kesenangan. Kalau zaman Nabi itu cukup perdana karena alat musik mungkin tidak sevariatif sekarang ini. Intinya boleh di situ diramaikan, itu boleh ya supaya orang senang. Itu namanya bilbirba, pukulan udara. Ini dari Aisyah ya, dari apa? Ibunda Aisyah. Kemudian yang terkait dengan walimah, aulin walau bisyatin. Kalian kalau nikah itu aulin, ya, adakan walimah. Walimah itu makanan persembahan yang disuguhkan untuk tamu-tamu, namanya walimah. Makanannya, walaupun bisa walaupun dengan bukan sate, sate itu artinya kambing. Jadi mungkin orang dulu itu kambing itu tulis murah atau bagaimana. Soalnya kan begini, walimah kalian itu walaupun dengan kambing, kambing ini besar kan untuk kita ini. Tapi itulah zaman Nabi ya. Jadi intinya adalah undang orang banyak, diberikan apa suguhan, walaupun suguhannya itu sederhana gitu. Kalau dalam bahasa Nabi sederhana itu dengan kambing. Kalau dulu zaman awal-awal perjuangan Muhammadiyah itu adalah ada istilah begini, pernikahan itu jangan terlalu mewah-mewah, jangan terlalu apa ya, mengutamakan kemewahan, gede-gedean, tidak bisa. Justru gerakan Muhammadiyah itu sederhana. Ada gerakan dulu itu zaman awal itu gerakan persi. Nanti kirim ke persi, nomor lemper siji. Jadi suguhannya cuma lemper satu untuk memberikan satu pesan bahwa nikah itu tidak sulit gitu loh. Itu sama awal-awal bapak-bapak kita di Muhammadiyah itu. Jangan sampai orang takut nikah, gara-gara mikir, alhamdulillah, sebetulnya macam-macam lah, sehingga orang maju ya, itu mikir-mikir banyak. Ya dulu persi, lemper siji itu tidak berarti kemudian terus elek-elekan ada ya. Nah, cuma janganlah kemudian walimah atau kita kepengen mengundang orang dan menunggu orang itu takut gara-gara kita tidak mempunyai kemampuan yang mewah. Jadi begitu, ini praktek dan ajaran zaman Nabi. Nah, kemudian kalau terjadi perselisihan zaman dulu bagaimana? Nah, perselisihan atau pengingkaran dulu orang tahu anak nikah kamu sampean, misalnya begitu. Itu cukup dengan alat bukti saksi zaman dulu begitu. Seperti saksi ini bersahadat menyaksikan saya bersaksi Anda berdua sudah menikah, cukup, berarti itu sudah sah. Artinya kalau ada perselisihan itu berarti tergantung saksi yang ikut menyaksikan Nabi. Ini praktek zaman Nabi. Nah sekarang kenapa negara mewajibkan pencatatan? Nah ini pentingnya di sini. Tuntutan zaman, yaitu tuntutan zaman. Jadi zaman kita itu sudah sangat jauh berbeda dari sisi tertib administrasi. Ya di samping apa kepentingan orang itu macam-macam. Maka di sini pertimbangan kemaslahatan.
Ya orang nikah itu motivasinya macam-macam ya, sangat variatif. Ada yang pengen hanya apa cari pengalaman. Jadi yang penting itu dia menikah bukan untuk tujuan untuk keluarga, enggak, tapi yang penting pengalaman kalau cahaya, pengalaman kalau cahaya. Yang penting itu yang nikahin artis misalnya. Cuma ini dari sisi tidak semata-mata ingin membangun keluarga, maka pertimbangan kemaslahatan ini penting. Ya, penting sekali. Sampai tuntutan zaman yang sekarang sudah sangat berbeda dengan zaman dulu. Maka di negara Muslim termasuk Indonesia ini dibuat aturan perkawinan itu. Ya. Tujuannya apa? Satu, tertib perkawinan. Jadi negara tahu, ya, dan umat Islam juga tahu siapa saja yang sudah menikah, ada catatannya, ada tulisannya, ada buktinya. Dan bukti itu kalau hanya sekedar lesan zaman sekarang itu ya begitu ya, banyak bisa dibantah, banyak bisa dipatahkan, tidak dipercaya. Tetapi kalau bukti otentik tulisan kemudian ada ditambah materi, ya itu satu kekuatan hukum yang sangat penting di masa sekarang ini. Dan saya kira itu tidak ada masalah pencatatan, tidak semua bentuk transaksi ya amalan itu hampir kalau itu menyangkut masalah penting sekarang dicatat. Ada MOU-nya ya. Orang mau apa itu mengajar misalnya jadi itu ada kontraknya. Sekarang catatan semuanya, buktinya mana Pak dengan itu seperti dulu misalnya, buktinya mana Pak dengan itu pegawai pabrik misalnya, ada semuanya tulisannya, ada bukti apa itu namanya. Kepastian hukum yang kedua, semuanya pasti. Ya. Kita mau berbuat apa-apa itu saya nyaman yang dibeli kertas itu dalam pengertian bukan berarti kertas itu segala-galanya, tetapi ketika kertas yang resmi yang apa itu otentik itu kita punya, kita berhadapan dengan hukum itu lebih tenang. Wong kita apa itu naik kendaraan misalnya tidak punya SIM, okay? Itu ada polisi yang pikir-pikir, polisi ini operasi tawuran, jadi harus bingung diri karena ada punya ini bukti catatan itu bahwa kita ini punya surat izin mengemudi misalnya. Tapi beda kalau kita punya itu mau apa-apa tenang, ya mau ada polisi satu, polisi dua, polisi banyak itu karena kita punya apa ya namanya alat bukti yang kita gunakan nanti misalnya ada masalah hukum itu lebih tenang, maka kepastian hukum. Nah, yang penting adalah yang ketiga ini melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan dan akibat dari perkawinan, terutama ini wanita dan anak-anak. Oke, karena menikah itu kan punya hak dan kewajiban. Yang laki-laki punya kewajiban menafkahi. Ya kalau tidak punya bukti pernikahan bisa menolak yang laki-laki dan laki-laki itu bernakal begitu. Oke, saya kalau laki-laki yang bernakal ya bisa dibuat semacam alibi, misalnya sombong jalur nafkah dari aku gitu. Tapi kalau ada bukti ini bisa digunakan untuk semacam pembelaan. Jadi menafkahi istri ini memang tanggung jawab laki-laki. Dan ini harus dibuktikan dalam bentuk itu tadi kepastian perkawinan, hubungan orang tua dan anak juga begitu. Oke, dulu banyak kasus anak-anak itu yang tidak jelas, mau sekolah itu juga bingung, dan ketika sudah sekolah itu juga masih menyisakan berbagai macam permasalahan. Dan yang saya karena itu dari sisi ketidakjelasan tadi itu. Ya misalnya betul itu anaknya, buktinya mana, bukti otentiknya mana, suratnya mana. Karena kita berada di satu sistem
negara yang di situ perlu legalitas. Jadi mungkin jadi akibat perkawinan ini sangat luar biasa, termasuk warisan. Sesungguhnya waris itu kan bisa muncul karena terjadi pernikahan. Ada anak, ada ayah, ada saudara, saudaranya anak ini. Ya ini semuanya kan masuk di sistem pewarisan. Cuma kalau ini tidak sah, itu repot ya, repot sekali. Mau menuntut warisan bagaimana? Tidak ada surat bukti pernikahan. Ini dalam era sekarang ini sifatnya adalah preventif atau menjaga jangan sampai terutama ibu-ibu, bayi-bayi yang belum menikah, ini dipikir betul ibu-ibu yang putra-putri pun arahkan jangan sampai melangsungkan satu peristiwa hukum yang besar ini karena dianggap gampang, tapi ternyata dampaknya luar biasa, panjang sekali. Maka disebut dan lain-lain. Dan lain-lain panjang sekali nanti urusannya. Maka pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta nikah. Kalau terjadi perselisihan, namanya orang apa itu hidup bermasyarakat, ya sosok begitu. Sosok begitu. Perceraian itu halal, perceraian itu halal, tapi abdul halal Allah itu halal yang paling dibenci perceraian itu. Tapi itu fakta bisa terjadi, bisa terjadi. Sehingga ini perlu diantisipasi. Ya mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu caranya ini pernikahan kita segera dicatatkan. Buat kenali kesehatan terus apa lagi? Nah kita bertanya, zaman Nabi boleh, zaman sekarang nggak boleh, kan begitu. Zaman Nabi seperti kan syarat rukunnya boleh dijalankan sah. Ada pun kemudian dijelaskan di alamnya ada catatannya. Kenapa sekarang kok perlu dicatat? Nah di sini ada seperti perubahan, seolah-olah ada perubahan, tapi sesungguhnya menurut saya bukan perubahan, menyempurnakan dari sisi maslahat. Menyempurnakan dari sisi maslahat. Jadi sesungguhnya dalam kaidah fikih itu perubahan satu hukum ke hukum yang lain itu biasa. Imam Syafi'i dulu di Irak, di Kufah, di Basra itu menghadapi masyarakat yang seperti itu, punya namanya qaul qadim, pendapat lama. Sekian tahun beliau di Irak itu menghadapi masyarakat dengan pola tertentu, gaya tertentu, mungkin teknik administrasi tertentu. Itu punya pendapat imam madhab. Tapi ketika beliau hijrah ke Mesir, nah beda lagi. Mesir itu mungkin lebih modern atau lebih bagaimana. Itu pendapat yang di Irak dulu itu ada perubahan ketika menghadapi masyarakat Mesir, dan itu biasa bagi apa itu imam-imam madhab. Makanya kemudian muncul qawaid fiqhiyah la yunkar tabayyunul ahkam bi tabayyunil asma. Mesti ada lagi wal amkinah. Jadi tidak diingkari hukum itu berubah dari satu ke yang lain, berubah iman dan cuma menyempurnakan. Itu karena apa? Perubahan zaman. Zaman Nabi itu sangat apa ya istilahnya? Praktis lah, orang itu saling percaya. Lagi ada Nabi di situ mau bohong itu pikir-pikir. Karena saat ini sudah sejamin. Benar misalnya bertahun-tahun sampai liar orang percaya lima itu mesti pikir kali pikir soalnya zamannya kok beda.
Zamannya sudah berbeda. Sekarang kita perlu berhati-hati, ya. Sifatnya adalah mengantisipasi. Maka di sini perubahan hukum itu tidak ada masalah. Di Muhammadiyah sudah biasa dia perubahan hukum. Kemarin makanya Wujudul Hilal, ya, Wujudul Hilal itu matlahnya lokal. Aceh kelihatan hilal, Papua belum, Papua ikut Aceh. Kenapa? Karena Aceh dan Papua satu wilayah hukum. Dulu begitu. Sekarang Acehnya dipindah ke negara manapun. Dulu sifatnya yang lokal, sekarang Muhammadiyah kepengen Islam itu rahmatan lil alamin semuanya lah. Pokoknya ada wilayah di dunia ini dimanapun muncul hilal, ya kita dimanapun berada wajib ikut menyesuaikan harinya. Kalau di sana jauh, misalnya masih hari Selasa dan baru nyambung ke sini hari Rabu, ya hari Rabu. Ya, tinggal itu, tapi pada prinsipnya putarannya itu sama. Satu hari, satu tanggal. Ya karena beda itu kan bisa kadang-kadang dihubungi gitu. Untuk dunia wilayah ngerti. Kosong kondo, nyatanya saya Papua ngerti. Melu Jakarta, melu Jogja, sama seperti itu. Hanya transfer income rupiah itu hanya dipindah saja. Kalau dulu itu stok Indonesia, sekarang dipindah ke dunia, betul. Muhammadiyah pilih yang dunia sekarang ini. Kenapa? Karena ilmunya sudah bisa, zamannya sudah bisa. Nah dulu belum tahu caranya, sekarang sudah tahu. Loh, kenapa tidak? Kan bagian dari usul ilmu, ya. Sama ini. Kalau di zaman Nabi itu kondisi seperti itu, dikira dulu seperti itu, kemudian berubah zaman sekarang karena kondisinya menuntut seperti ini. Nek orang dicatat di mesake, ya baca dengan. Nek biasanya mungkin dicatat orang langsung seneng ya. Kita begitu seneng. Soalnya sok bebas, bebas, orang tanggung jawab. Tapi panjenengan yang perempuan itu menjadi korban. Oke, maka ada perubahan. Kemudian Ibnu Qayyim menyatakan tabayyul fatwa wa ikhtilafuha bi hasabi tabayyul asbina wal amkinah wal ahwa wal niyyah wal awaid. Sama itu intinya. Perubahan itu biasa. Selama di situ tidak menyinggung prinsip-prinsip dasar yang diubah. Hanya saja tadi kan ditambahi gitu, ditambahi catatan. Nah syarat hukumnya jangan dirubah, nggak boleh, ya nggak boleh dirubah, tapi ditambahi supaya mantap. Nah itu tidak apa-apa. Maka ini dibiasakan dengan percatatan mudayana. Apa mudayana itu? Bukan piutang. Zaman Nabi piutang itu penting. Makanya perlu dicatat. Ya, mestinya begitu. Ini kadang-kadang saking ambil uangnya itu malah catat-catat. Kalau bocor sendiri kan gitu. Kadang-kadang nanti kemudian diingkari yang sampai nasi. Kita mau ya. Jadi bocor ya mungkin saya ambil sesuai orang mati ambil ya. Itu resiko. Jadi mestinya utang-utang itu dicatat. Terutama kalau nominalnya dengan kisahnya nanti kehilangan itu merasa rugi. Dicatat. Ada orang-orangnya, ada tanda tangannya, kalau perlu ada materinya, ya. Masing-masing membawa bukti itu lebih kuat, lebih nyaman. Nah, ini disamakan dengan itu. Lo kalau jual beli saja dicatat, kenapa ini nikah nggak dicatat gitu loh? Nikah itu sudah satu transaksi muamalah, bahkan disebut sebagai apa? Ada dari sini. Nah ini sebagai nikah kondomino, ya nikah itu satu perjanjian yang sangat kuat. Itu perjanjian harus dicatat. Nah kenapa zaman tidak dicatat ya? Karena belum seperti itu. Sekarang tuntutan itu kuat sekali, ya kuat sekali.
Dengan harus betul-betul menonton masalahnya. Mestinya negara perempuan. Jadi jangan jadi korban, jangan mau dijadikan korban oleh pihak-pihak yang sekarang itu modusnya itu macam-macam. Antaranya perjaka, babarane, nopo, video, jadinya kebanyakan janda itu kalau babarane janda misalnya, karena saling menutupi identitas itu kadang-kadang tujuannya seperti itu. Jadi begitu ya, pernikahan itu satu perjanjian yang sangat kuat, lebih kuat dari hanya sekedar transaksi jual beli, utang piutang. Karena ini nasib sepanjang hayat, maka perlu dicatat. Mestinya begitu. Nah, sekarang menemukan momentumnya, jadi perlu disyukuri kita semuanya karena pernikahan itu ternyata sekarang harus dicatat. Dan kebijakan pemimpin itu ya manutun bil maslahah. Manutun bil maslahah itu mengikuti kemaslahatan. Manut itu sudah bahasa Jawa ya, tergantung kemaslahatan. Kemaslahatan seperti apa? Nikah itu ternyata sekarang banyak terjadi penipuan. Nikah itu terjadi banyak apa istilahnya korban. Nah, maka perlu diambil sikap oleh pemerintah. Nah, ini namanya manutun bil maslahah. Ini harus pemerintah secara tegas dan sigap mengambil sikap bahwa nikah itu harus dicatatkan. Manfaat penting. Jadi pencatatan perkawinan ini memiliki manfaat preventif atau mengantisipasi agar tidak terjadi penyimpangan hukum dan syarat perkawinan. Rukunnya tadi ada ijab kabul, ada saksi. Nah, jangan sampai saksi ini saksi abal-abal. Besok saksi abal-abal. Saksi sehingga berjumpa cukup, kepentingan nikahnya itu selesai. Nah, ini perlu ada kalau di sebelum menikah namanya apa gitu? Diteliti itu apa? Dan penelitian betul. Jadi kan saksi bukan dengan calon mempelai ini apa, hubungannya apa, buktinya mana. Ini namanya supaya teliti, benar-benar ini satu transaksi muamalah yang valid. Tidak tadi itu karena kepentingannya macam-macam, cari saksi seorang jelas, cari dewi atau sono, kemudian diakui dan lain sebagainya. Kemudian agar tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang dilarang. Bapak-bapak malah nikah sama dewi-dewi. Bisa terjadi karena mereka sudah lama tidak ketemu. Makanya proses ini penting. Jangan-jangan malah menikahi saudara dua perempuan semuanya dinikahi. Nah, satu-satu boleh, tapi tidak masuk dua tidak boleh dan lain sebagainya. Jadi supaya ada proses seleksi yang ketat supaya nanti perjalanan pernikahan itu tidak cacat. Muhammadiyah bagaimana? Posisi Muhammadiyah dengan dasar pertimbangan keterangan di atas, maka menetapkan ini majelis takzim ya, wajib warga Muhammadiyah mencatatkan perkawinannya. Nek mau kadung di bawah, nek mau kadung ayo segera dicatat. Kan mau tuh mestinya gini. Lah mau kadung itu di bawah, sampai malam ini kan dicatat segera. Yang masih belum jelas catatannya ini harus segera dicatatkan. Beberapa kali terjadi di Masjid Istiqlal Jakarta itu ada pernikahan pasangan yang sudah lama karena dulu sendiri atau rahasia. Sudah mulai ada gerakan itu supaya jelas ya nasibnya anak-anak bagaimana, nasibnya perempuan bagaimana. Nah, ini sesuai dengan naskah pribadian Muhammadiyah bahwa memang kita itu taat hukum, taat undang-undang, peraturan tentu yang sejalan dengan
apa yang kita pegangi di agama kita. Maka itu sekalian. Mungkin panjenengan boten bosan kalau cerita ini, mulai aku sama langsung. Ben panjenengan mantep. Nah, boten lempat itu tengah siang itu sudah 2 kali di sini 1 kali. Saya selalu angkat masalah ini supaya memang ini sangat penting. Saya tidak mau kita tidak mau ada korban-korban lagi karena perkawinan yang sangat tidak kuat ikatannya. Ini sama jam benar. Oh, jangan maksud dosa. Ini kan bos. Ini kan bos yang telah ada ini ibu yang telah. Nah, kalau kami kita sih, tahu soalnya ini kalau kami itu berapa kalian? Ini balas kalau untuk balas ya ada yang perlu disiapkan. Datangnya. Atau ada sampai malam caranya gimana? Cara nontonnya ya. Mungkin laptopnya sudah. Itu sampai udah pernah sampai. Mungkin terus ada anak. Ibu mungkin ada pertanyaan, monggo. Monggo ibu apa sudah sangat jelas? Saya belum bisa langsung jelas. Tidak bisa untuk saya ini sudah anak. Sampai jam 6.14. Jadi kesempatan setengah mulai di mana nanti ya jam 6.14. Assalamualaikum. Nanti boleh sharing masalah yang lain ya, seperti terpanjang masalah pernikahan ini. Apa saya mau bertanya dengan kajian minggu kemarin karena saya sudah ditutup dengan saudara acara mengenai ide pagina untuk kayak kadang-kadang ada yang mengendalikan atau sakit dan kayak itu tidak bisa ada yang standarnya 1 minggu itu lebih dari 1 minggu, ada yang 10 hari, 15 hari, malah ada yang 1 bulan tidak selesai. Itu bagaimana dengan rasanya dan bagaimana dengan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kemarin ya, ini satu pernah boleh. Oke, pertama apa? Yang pertama terkait dengan periode haid wanita. Kadang-kadang ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama. Ini nanti menurut para ulama yang biasa dengan alami, yang misalnya biasanya 1 minggu, 7 hari, cuma ini hanya kalau sampai lama aja, tapi 7 hari. Yang setelah itu tidak dianggap darahnya. Sama seperti misalnya setelah 7 hari masih ada bercak-bercak darah, itu dianggap bukan darahnya. Atau sebaliknya, biasanya 7 hari itu baru 3 hari sudah berhenti, nanti hari keempat ada bercak-bercak lagi. Nah, maka ketika hari kelima itu darah keluar lagi, maka yang bercak-bercak itu dianggap darah
Jadi prinsipnya adalah kebiasaan sing panjenengan alami, dan saya kira masing-masing panjenengan sudah paham kita itu progresnya seperti apa. Adapun setelah itu ada masalah yang dianggap bukan darahnya. Maka disitulah kemudian kapan saya puasa, kapan saya menjalankan sholat, itu diukur dari situ gitu. Nah, saya jadikan sampai 15 hari, biasanya 7 hari Pak ya. Nah, itu 8 dianggap tidak. Itu mesti darah ya, tidak ada kaitannya dengan air. Prinsipnya bukan. Dan itu pengalaman panjenengan yang paling paham. Paling paham. Terkait dengan periode atau masa transformasi seseorang. Ribuan persen ragu-ragu. Cukup ya. Nah, yang kedua apa? Untuk yang kedua, masalah nikah siri. Dan dilaksanakan masyarakat kita, kalau nikah siri itu biasanya tidak dibutuhkan, diiklankan atau tidak mudah kemana-mana. Bisa diartikan kalau nikah siri itu rahasia. Hanya saja kalau yang diberitakan atau di KUA itu dari undang-undang konsesi atau diterapkan. Bagaimana menggunakan diri kita? Jadi memang tadi rekomendasi dari Majelis Taklim, keluarga Muhammadiyah wajib ini yang wajib dari sisi hukum yang terbaru. Mestinya atau pada prinsipnya itu sah secara hukum Islam, bahwa kita kalau sudah syarat hukum itu sah walaupun belum dicatat. Cuma sekarang karena kita ingin masalah, ya itu harus dicatatkan. Jadi bisa jangan nunggu lah, jangan nunggu nanti kalau sudah dicatatkan. Ya kalau sudah tidak dicatatkan aja. Kan kadang-kadang begini, nikah visi-visi nanti resminya maksudnya catatannya nanti 1 tahun yang akan datang, karena mungkin untuk menghindari anak kuliah itu hubungan bebas terus online itu nanti kalau terjadi sesuatu kecelakaan apa pacaran atau lebih baik saya resmikan, cuma nyatanya nanti di tahun-tahun yang akan datang. Ya ini memang seperti itu sah dari sisi hukum Islam ya. Cuma itu nanti risikonya adalah kalau terjadi sesuatu ya, terjadi satu perceraian atau terjadi anak yang ternyata lahir, kita tidak tahu ya, walaupun mungkin ada perjanjian ketika itu selama dikasih ini tidak punya anak dulu. Ini kan perjanjian yang sifatnya kita tidak bisa memprediksi. Akhirnya malah minggu ya, ternyata hamil dan sebagainya. Ini anaknya nanti kan juga punya resiko karena orang menikah itu tidak tahu teman seperti apa. Maka jadi secara prinsip itu secara hukum Islam sah. Cuma nanti itu risikonya di kedepannya. Kita Muhammadiyah berikan payung di situ, dicatatkan secepatnya, dicatatkan secepatnya. Padahal kalau di fatwa Majelis Taklim kan wajib mencatatkan diri di pencatatan ya, supaya ini melindungi yang perempuan. Ini yang paling terakhir kemarin ya, masih ada. Nanti materinya saya sarankan ke ada lagi Ibu. Oh, Dewi.
Oke, tersebut terkait dengan berwaris. Jadi berwaris itu bisa dibagi ketika memang resmi itu adalah pasangan suami istri, anaknya dapat kalau salah satu orang tua meninggal atau cucunya sudah tidak punya penggalan. Nah, cuma ketika tidak dicatatkan dan terjadi perselisihan, ini tidak bisa diangkat. Prinsipnya dia tetap dapat warisan, cuma yang terpulang dengan berkertas. Tidak tahu dalam pengertian kondisi keluarga itu seperti apa. Kadang-kadang begini, kalau ada orang meninggal punya saudaranya tidak mau terima karena bumi kan kok dalam bagian, nah gitu loh. Kan bisa begitu, misalnya saya nikah dengan seorang perempuan, ini berdiri atau pinggir gitu. Jadi kayak berdiri, saya bayangkan buat contoh yang mudah. Saya menikah dengan perempuan tidak resmi, tidak ada catatannya. Saya punya saudara laki-laki, saya punya saudara laki-laki 1, kemudian saudara perempuan itu 6, saudara saya 7. Kemudian saya menikah sendiri tadi itu punya anak, punya anak misalnya jumlahnya 10. Ini berjarak, anaknya 10. Lalu kemudian saya meninggal dunia, otomatis mestinya anak-anak saya tidak dapat warisan. Tapi karena tidak punya catatan, mungkin saudara saya dari muda, dari sombong, gitu. Itu siapa? Kok ujung-ujung jalur bagian? Dan itu tidak bisa dengan bertahan. Karena apa? Karena tidak punya catatan resmi, tidak bisa mempertahankan diri, tidak bisa membela, karena ternyata keluarganya macam-macam, tidak satu pandangan. Nah, sehingga inilah saya sebut tadi melindungi supaya ini jalannya enak, jalannya aman, diresmikan penting, diresmikan penting, karena ke depan seperti apa kita tidak tahu, tidak. Maka menjadi itu kita semua mau untuk bahkan berusaha lagi dulu betulnya belum atas ya oke. Kemudian kalau ada pencatatan, kemudian ada pencatatan, berarti kan tidak sah, itu bisa mendapatkan hal tersebut. Saya mengalami satu sah, berarti kan apalagi dicatat. Untuk lewat negara, ya tadi itu resikonya. Karena legalitas itu sekarang beda dengan zaman dulu, hanya dicatat tantangan, catatan ketik sendiri itu secara legalitas untuk berusaha. Karena memang perkawinan harus dicatatkan melalui pencatat nikah. Resikonya kados kalau paling contoh, tetapi secara umum misalnya kalau semua keluarga setuju ya tidak apa-apa dapat waris. Cuma ketika terjadi wow, seperti itu, kita tidak tahu kondisi keluarga seperti apa. Makanya sifatnya adalah maslahat, maslahat. Karena saya ibu-ibu yang ada kepentingan sadar dan penting dalam melakukan makanan Menyambut orang pernikahan tidak sih sudah jelas istri
istri lebih dari satu. Bagian istri kita jelaskan karena untuk di dalam surat Al-Isra kan jelas istri dapat seperempat atau punya anak setelah nah, ketika suami kita bagaimana kondisi bagian istri ini untuk yang istri yang kedua meskipun Ya, posisi istri satu, istri dua sama sekali. Misalnya dapatnya seperempat, ya seperempat itu dibagi dua. Karena istrinya dua, ya. kalau misalnya yang satu nggak punya anak diposisikan Lah yang meninggal siapa? Nah, suami ya dapat dari suami, dapat juga ya. Anak-anak nanti kan terkait dapat berapanya. posisi istri yang lebih dari satu ini maksudnya kalau dengan istri yang pertama punya anak kan posisi istri sependapat tapi dengan istri yang kedua nggak punya anak dan setelah di surat Al-Isra kan seperempat terus Oh iya, betul. Jadi kalau itu nanti melihat posisi anaknya dari sisi dapat berapanya. Yang punya anak nanti dapat sekian. Yang tidak punya anak ya beda. Ya, berbeda nanti. Bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Ya, kalau kepengen diatur pakai hukum Islam ya pakai itu. Kepengen pakai sendiri berarti bukan hukum Islam. Jadi gitu aja nanti kalau ini mau dibagi pakai syariat Islam atau enggak? Mungkin mau ada syariat begitu. Saya tidak mau pakai syariat Islam, nah itu urusannya sendiri. Ya, jadi kita tidak bisa memaksakan karena kita bukan negara Islam. Mau pakai tahlilan negeri, mau pakai apa? Itu monggo. Ya. Tapi kalau kita pakai Islam, mestinya pakai sistem waris Islam. Oh, kalau sudah memberikan berarti hibah. Nanti dipotong hibah. Hibah itu bukan waris. Jadi kalau hibah itu bukan bagian dari yang ditinggalkan itu dibagi. Beda lagi. Apakah hibah boleh? Boleh. Teman-teman ini syarat hibah diberikan sebelum kalau hibahnya setelah meninggal bukan hibah warisan. dia itu benar dapat warisan Ya, yang hibah jangan dijadikan objek warisan. Jangan, hibah sudah selesai. Tinggal setelah hibah itu masih tinggalkan berapa itu ya. Nah, betul yang dibagi. Jadi kalau dibedakan antara hibah, waris dan wasiat. Ya, sama-sama ini. Betul, itu buat mangke ingkang tasih gadah permasalahan saged share lewat WA bisa. Nanti kalau saya nggak bisa menyelesaikan, saya angkat di majelis musyawarah majelis taklim. masalah sholat saya tapi saya meninggalkan apa-apa sah karena bersolat saya sangat Jadi memang Al-Fatihah itu rukun sholat. Dalilnya adalah sholatnya liman lam yaqra bima fi hadil kitab. Orang sah sholatnya yang membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya adalah kalau sholat berjamaah datang orang umani Al-Fatihah. Tapi kalau sholat berjamaah ada aturan khusus. Ketika imam sudah rukuk, man adroka qonatan,
sing sapa wonge makmum dumani rukun imam fakot adrona sholat. Orang itu tadi sudah mendapatkan 1 rakaat sholat. Jadi meskipun panjenengan mengakumani Al-Fatihah, selama masih imamnya rukuk, apalagi masih berdiri, pun rukuk mau panjenengan masih imamnya, berarti sudah dapat 1 rakaat. Tapi imam punya teman, untuk bisa dikejar, terus biarkan saja belum selesai begini, baru ternyata ikut belum dianggap 1 rakaat. Maka jadi memang kalau mendapatkan hukumnya imam itu makmum sudah dapat perencanaan 1 rakaat. Walaupun tidak membaca Al-Fatihah. Maka kita sedang Maaf yang mau bertanya, tapi bisa bertanya kita kalau boleh Pak, boleh. Dari saya apabila ada kekurangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.